Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, atau bahkan sampai 1 miliar rupiah bukanlah hal yang sungguh mengagetkan. Namun jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terbayangkan mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Money, saya akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah dari saya dalam Uang Kaget. Pemirsa, arah mata angin membawa saya menuju kawasan Tanah Baru, Beji, Depok. Kisah datang dari seorang bapak yang bekerja sebagai tukang kebun di salah satu rumah warga dan berlanjut kembali bekerja sebagai tukang ojek. Ingin tahu seperti apa kisahnya? Ikuti saya. Assalamualaikum. Bapak pemilik rumah ini? Iya. Dengan siapa saya bicara? Tunggul. Bapak Tunggul? Ya. Saya ingin bertemu dengan anak buah Bapak yang Ya. bernama Bapak Narto. Ya, silakan. Ada di tempat? Ada. Tolong dipanggilkan, Pak. Narto. Bapak Narto ya? Ya. Ya. Nama saya Bapak Sunarto, umur 55 tahun. Pekerjaan saya buruh harian. Saya punya anak 2, yang satu umur 6 tahun, yang satu 3 tahun. Ya. Bapak bekerja di sini? Iya, Ini bos Bapak dong berarti? iya, Baik gak orangnya? baik. Seperti apa kebaikan yang Bapak selama ini terima? Oh, udah banyak seperti ya termasuk uang gaji, uang makan, Ya. dikasih motor, Dikasih? buat ngojek. Setiap hari saya bekerja sebagai ini pembantu rumah tangga lah istilahnya gitulah. Ya. Sambil ngojek dari jam 6 sampai 8 saya ngojek dulu. Sebelum bekerja saya ngojek dulu. Ya. Sedapatnya berapa gitu. Lalu sesudah ngojek saya bekerja. Pulang setengah 4 saya ngojek lagi dari jam 4 sampai jam 8 malam. Ya. Sesudah itu saya pulang. Setiap bulannya saya juga dikasih uang gaji sama uang makan setiap hari. Di samping itu dapat makan di rumah, saya dapat uang makan sekitar 50.000 per hari. Gitu. Gaji bulanannya berapa? Ya sekitar 1,5 juta lah. Ya. Oke, lalu? Di samping itu saya kan masih pendapatan ngojek juga pagi sama sore. Bagaimana kesehatan Bapak? Saya lihat Bapak sungguh sangat giat sekali mencari uangnya ini. Apakah tidak terjadi masalah? Enggak, memang saya semangat untuk itu bekerja gitu, untuk memenuhi kebutuhan ini sehari-hari saya. Sudah berapa tahun bekerja di rumah ini? Ya sekitar 8 tahun lah. 8 tahun? Iya. Ya, dia kan sebenarnya aslinya dari tukang beca. Ya. Terus akhirnya karena baik saya kasih modal motor, ojek. Ambil bantu-bantunya aku di sini. Jadi asal muasalnya ini beliau adalah seorang tukang beca. Iya. Iya. Lalu Ya, Bapak kita kasih suruh ngojek dia. suruh ngojek ya, Ya. karena ingin membantu Bapak ini Ya. secara ikhlas. Ya. Kasih motor, ngojek. Umur berapa Bapak
Narto ini pribadi yang seperti apa? Baik, ya makanya 8 tahun. Baik. Jujur juga ya? Ya, Anak ada berapa? Ada 2. Jelasin ke saya tiap anaknya ngapain aja. Kegiatan sehari di samping itu belajar sama emaknya gitu, apa namanya, lihat gambar-gambar buku, juga nonton-nonton TV, film anak-anak biasanya gitu. Iya. Anak masih sekolah? Belum, karena pas sekarang mau sekolah. Pas sekarang mau sekolah, Iya. tapi Bapak tidak mempunyai biaya untuk anak bisa bersekolah. Ya kurang, biaya memang kurang gitu. Berarti anak sekolah ini bukan suatu masalah ya. Cuman pada saat sekarang aja usianya baru masuk, mau masuk Nginjak sekolah, mau sekolah. nginjak baru mau sekolah. Iya. Ya. Istri di rumah ngapain saja Pak? Ya rapi-rapi rumah gitu, seperti nyetrika, rapi-rapi rumah, masak gitu aja. Karena dia kesehatannya kurang gitu. Emang kenapa istri? Sakit apa? Ada itu kadang-kadang suka demam gitu, nggak bisa kerja berat dianya gitu. Dianya itu nggak bisa kerja berat. Sakit apa istri? Ya sering itu apa, kalau udah dingin gitu kerjanya pengen istirahat gitu, kayak orang kecapean aja gitu. Kerja nggak bisa diterusin gitu, pengen istirahat sebentar terus kerja lagi. Bapak punya utang nggak sekarang? Kalau utang mah saya di mana-mana nggak ada. Jadi sekarang tidak ada hutang nih? Enggak. Yakin Pak? Yakin. Bapak tidak sedang membohongi saya? Enggak. Sama majikan pernah berhutang? Enggak, saya bukan utang, maksudnya saya pinjam namanya uang gaji saya gitu. Bukan berhutang maksudnya. Oh, Kita jadi ngambil gaji saya sewaktu kita butuh gitu. Tapi waktu itu kan belum tanggalnya gitu. ya. Tapi kita minjem dulu kan dikasih. Jadi di saat Ada jatuh kebutuhan tempo, kepepet. di saat jatuh tempo berarti Bapak tidak memegang uang sama sekali dong. Berarti harus membayar yang Bapak sudah diambil di awal. Iya. Enggak. Hah? Enggak, masih dikasih, masih sisa, masih dikasih tambah kebijaksanaan Kasbon. ini. Iya, di samping kasbon saya itu, buat saya masih ada kebijaksanaan gitu. Oke, baik. Ya. Dari sekian pendapatan Bapak yang Bapak peroleh, saya akui Bapak adalah sosok kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. Tidak kenal lelah, tidak kenal siang, malam, dingin, panas. Yang penting di dalam otak Bapak ini adalah mencari uang sebanyak-banyaknya. Harapan Bapak apa yang paling terbesar sekarang? Ingin menyekolahkan anak Ya. sampai itu setidak-tidaknya dia bisa sekolah terus gitu, melanjutkan dari SD, SMP, SMA gitu, setidak-tidaknya itu. Jadi hanya ingin menyekolahkan anak setinggi-tinggi mungkin. Iya, Itu yang Bapak mau? iya. Ya. Baik. Baik. Toh kalau ada biaya berlanjut gitu. Ya, baik. Saya sudah mengerti apa yang Bapak rasakan dan saya tahu yang terbaik untuk Bapak Narto. Ajudan! Bapak Narto, saya minta tolong untuk topinya dilepas. Saya agak kesulitan untuk berbicara dengan Bapak. Tolong. Ya. Bapak, saya mau Bapak itu menjadi seorang bos. Berhenti berpikir untuk dipimpin orang. Tapi Bapak harus punya pikiran memimpin orang. Jadi Bapak harus punya usaha. Ya. Bapak harus berdagang menurut saya. Mau tidak berdagang? Itu memang cita-cita itu. Saya di samping kerja masih ada dagang. Istri saya juga begitu, maunya dagang gitu. Cuman masalahnya apa? Sampai sekarang aku tidak berdagang. Belum dapat lokasi sama modal. Banyak sekali target yang saya temui pasti permasalahannya terbentur modal. Bapak Narto, Iya. pokoknya saya tidak mau tahu. Terhitung dari hari ini Bapak harus berusaha. Ya, saya mau Bapak menjadi seorang pedagang supaya bisa jadi bos. Iya. Ya, bisa lihat saya Pak. Siap. Ya, selamat. Bapak Narto berhak mendapatkan uang sebesar 12 juta cash untuk dibelanjakan. Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih. Ya Allah, ya Allah. Ini uang mau saya buat usaha. Ya Allah,
Ya Allah, terima kasih bos, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Saya dapat rezeki. Bapak gimana perasaannya? Perasaannya ya bersedih, haru gitu, senang juga gitu. Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Bapak yang ngasih rezeki uang sebanyak ini. Saya banyak-banyak terima kasih, tiada terhingga mengucapkan kepada Bapak. Saya tidak bisa membalas apa-apa. Saya ucapkan selamat untuk Bapak Narto, berhak mendapatkan rezeki sebesar 12 juta cash. Bapak berhak untuk menghabiskan uang ini untuk beli keperluan apa saja. Pikirkan baik-baik, Pak. Ya, Keperluan di rumah, Bapak pasti tahu mana yang didahulukan. Jangan beli barang yang nanti bisa bikin Bapak jadi lebih pusing lagi. Waktu Bapak tidak banyak, hanya 33 menit. Ini bukan waktu yang lama, Pak. Pikirkan bahwa Bapak ingin berusaha, Bapak ingin memulai suatu bidang usaha, bisnis, boleh diadakan modal-modalnya, beli barang-barangnya. Nanti timekeeper saya akan bantu Bapak. Angel akan bantu Bapak yang terbaik, supaya Bapak tidak membuang waktu sama di pasar. iya. Bapak juga akan ditemani oleh satu anggota BRIMOB yang berada di belakang Bapak saat ini. Pastinya Bapak akan merasa aman selama di pasar. Beli 5 jenis barang yang berbeda-beda. Belanja dengan bijak, beli barang yang bisa dijual kembali. Apakah sudah jelas, Pak? Jelas. Jelas ya? Kalau gitu, saya tidak perlu harus membuang waktu terlalu lama. Saya langsung hitung saja. 1, 2, 3. Bapak selamat belanja.